Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholat serta salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit kajian mengenai pelajaran dan pendidikan selama bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan kali ini sudah tidak terasa, sudah di akhir. Nah, sudah beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan yang kemudian nanti bisa kita praktekkan kembali di bulan-bulan berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pendidikan atau pelajaran yang dapat diambil dari bulan Ramadan ini. Salah satunya yakni pendidikan sabar. Ketika kita berpuasa, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pendidikan agar kita bersabar dengan 3 derajatnya. Derajat yang pertama itu mengenai sabar di atas ketaatan, yang mana tingkat kesabaran ini adalah yang paling tinggi. Kita berusaha untuk menaati Allah dengan kita berpuasa, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian tingkat yang kedua itu kita dididik untuk sabar meninggalkan kemaksiatan. Bukan perkara yang mubah, namun sangat dianjurkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Laisa syamu minal akli wasyurb", yang artinya bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum. Maka ketika seseorang sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, sungguh itu sesuatu yang berharga di saat ia diberikan oleh Allah untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi ketika berpuasa ini kita tidak hanya menahan rasa lapar dan haus saja, namun kita juga dianjurkan untuk bahkan wajib untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran menghadapi musibah. Nah, di sini musibah bisa berbagai macam, bisa dari musibah lapar, musibah kehausan, itu merupakan musibah yang menimpa kita di saat kita berpuasa. Maka ketiga derajat kesabaran ini Allah berikan kepada kita agar menjadi suatu bekal nanti untuk diimplementasikan di bulan-bulan setelahnya. Kemudian pendidikan yang kedua adalah pendidikan keikhlasan dan tauhid, di mana pendidikan kedua yang Allah inginkan daripada bulan Ramadan ini adalah untuk mendidik keikhlasan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di bulan Ramadan, kita berusaha untuk mengikhlaskan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Dan doa kita hanya kita panjatkan kepada Allah. Tawakal kita hanya kita berikan kepada Allah. Sujud kita, rukuk kita, bahkan semua ibadah kita hanya kita lakukan hanya kepada Allah. Pendidikan keikhlasan dan tauhid ini merupakan pendidikan yang sangat agung dari bulan Ramadan. Kita senantiasa berharap rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang ketiga ini pendidikan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba ini dimaksudkan sebagai upaya
umat muslim untuk mengikuti perintah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan. Dan pelajaran yang ketiga ini yaitu dimaksudkan agar kita menjadi seorang hamba yang betul-betul memurnikan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah orang yang berpuasa tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah teman-teman, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ada satu pantun nih. Biar kenyang makan kentang. Makan kentang di pinggir kolam ikan. Hari yang fitri segera datang. Segala salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.